Semangat pagi anak-anak kami sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Materi fisika pada hari ini adalah sesuatu materi yang menarik dan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan sepanjang kalian belajar tentang hal apapun tentu memerlukan pengukuran. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pengukuran panjang. Alat ukur yang kita gunakan sehari-hari adalah contohnya mistar atau disebut dengan penggaris. Ini gambarnya mengukur sebuah benda. Di sini skala terkecil dari mistar adalah 1 mm. Itu garis-garis yang kecil ini. Ketidakpastiannya adalah delta X, yaitu setengah dari skala terkecil sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm. Pengukuran mistar dilaporkan sebagai L sama dengan hasil pengukur plus minus ketidakpastian. Nah, di sini contohnya hasil pengukurannya adalah 6,4 plus minus 0,05 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong antara lain yang pertama adalah rahang tetap, rahang geser, skala utama yaitu yang melekat pada rahang tetap, skala nonius atau skala vernier yang melekat pada rahang geser. Pembacaan jangka sorong. Ini contoh, kita mengambil potongan daripada skala utama yang tadi melekat pada rahang tetap dan skala nonius. Bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran ini? Perhatikan gambar. Nah, skala terkecil dari sebuah jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketidakpastian sama seperti tadi adalah setengah dari skala terkecil. Pengukuran dinyatakan sebagai X plus minus delta X. Panjang yang kita baca adalah jumlah dari skala tetap ditambah skala nonius. Perhatikan di sini. Skala tetap atau skala utama adalah, ini kita lihat pada angka yang ditunjukkan 0 nonius, yaitu lewat dari 2,1 tetapi tidak sampai dengan 2,2. Kita tuliskan. Nah, penyelesaiannya. Jadi skala tetapnya atau skala utamanya adalah 2,1. Ini dia. Itu angka yang ditunjukkan oleh 0 nonius. Dia berada pada antara 2,1 tapi tidak sampai 2,2, maka kita tuliskan dia 2,1 cm. Kemudian skala nonius. Bagaimana kita melihatnya? Adalah garis skala utama atau skala tetap tadi dengan garis pada skala nonius yang berimpit. Yang berimpit artinya keduanya membentuk garis lurus. Ini dia. Angka berapa? Yaitu angka, kalau kita lihat ini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu angka ke-8. Maka kita tuliskan skala noniusnya adalah 8 kali 0,01 cm. Dari mana 0,01 cm? Tadi adalah skala terkecil. Berarti sama dengan 0,08. Sehingga hasilnya adalah 2,1 ditambah 0,08 sama dengan 2,18. Kalau pelaporannya kita nyatakan sebagai 2,18 plus minus 0,05 cm sesuai dengan kaidah penulisan hasil pengukuran. Kita ambil contoh. Ini adalah hasil pengukuran yang dinyatakan oleh skala tetap atau skala utama, dan yang di bawah adalah skala vernier atau skala nonius. Nah, di sini angka 0 nonius berada pada titik lewat 24,4 cm. Maka kita tuliskan dia 24,4 cm, dan skala nonius yaitu garis yang membentuk lurus antara skala utama dan skala nonius. Dia membentuk satu garis lurus. Maka pada skala nonius yang membentuk garis lurus itu adalah angka ke garis ke-1. Hasilnya adalah 24,4 ditambah 1 dikali 0,01 cm. Masih diingat 0,01 adalah tadi skala terkecil dari sebuah jangka sorong. Satu tadi dari mana? Satu tadi adalah
garis nonius yang membentuk garis lurus dengan utama adalah angka 1. Perhatikan ini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka hasilnya dinyatakan sebagai 24,4 cm ditambah 0,01 cm sama dengan 24,41 cm, atau kalau masih diingat lagi tadi cara penulisannya adalah 24,41 plus minus 0,05 cm. Contoh 3, coba Anda hitung berapa ini. Yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Apakah kalian sudah pernah menggunakan mikrometer sekrup? Ini dia gambarnya. Ini ibu sedang mengukur diameter luar sebuah cincin. Nah, kalau kita lihat di sini, skala terkecilnya adalah 0,01 mm dan panjang yang dapat diukur antara 0 sampai 25 mm. Kita lihat bagian-bagiannya. Rahang tetap, jadi rahang tetap, rahang geser atau disebut juga rahang putar, karena pergeseran ini dilakukan dengan cara memutar rahang ini. Kemudian skala tetap itu melekat, ini skala tetap, oke, baik, saya ulangi. Skala tetap yaitu kita lihat bahwa garisnya itu berada pada yang utama ini, yang garisnya angka-angkanya mendatar, garisnya vertikal. Kemudian rahang skala, kemudian skala nonius yang mana dia melekat pada rahang putar, berada putar. Garis-garis skalanya adalah mendatar tetapi angka-angkanya vertikal. Bisa dilihat ya. Di sini ada pemutar halus, ada gunanya nanti. Dan sebenarnya ada lagi ini namanya pengunci. Pengunci. Jika kita pasang dia terpegang erat benda yang mau diukur, ini kita kunci. Nah, cara membaca hasil pengukurannya. Panjang yang diukur adalah skala tetap ditambah skala nonius. Baik, skala tetap disebut juga namanya skala utama. Skala terkecil pada mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Maka ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil, yaitu 0,005 mm. Pengukurannya juga dilaporkan sebagai X plus minus delta X. Contoh 1. Berapakah hasil pengukuran mikrometer sekrup sesuai gambar mikrometer sekrup di atas? Nah, penyelesaian skala tetapnya. Baik. Skala tetapnya ada di sini. Kita lihat. Ini membacanya di angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau misalnya dia pas di sini yang terlihat, maka ini menjadi 0 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, dan ini 8, 8 setengah, 9. Yang nyata, yang kelihatan adalah angka 9. Saya tuliskan 9,0 mm. Sedangkan skala noniusnya itu adalah angka 20. Dari mana melihatnya? Kita lihat, ini garis horizontal ini sejajar atau membentuk satu garis dengan angka skala nonius. Sekali lagi, garis horizontal pada skala utama atau skala tetap segaris dengan garis pada skala nonius. Skala nonius yang segaris adalah angka 20. Maka kita tuliskan skala nonius menunjukkan angka 20 dikali 0,01 mm. Dari mana ini? Yaitu skala terkecil daripada sebuah mikrometer sekrup. Berarti jawabannya adalah 0,20 mm. Hasil pengukurannya adalah skala tetap atau skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, ini sama dengan 9,0 mm ditambah 0,20 mm, maka hasilnya adalah 9,20 mm. A2. Ini hasil pengukuran sebuah mikrometer sekrup.
skala utama atau skala tetap tadi itu adalah 6,5. Dari mana? Ini 5, 6, 6,5. Noniusnya yang lurus adalah angka 13. Skala noniusnya adalah 13 dikali 0,01 mm sama dengan 0,13 mm. Maka hasilnya 6,5 ditambah 0,13 sama dengan 6,63 mm. Contoh 3. Nah, kalau kita namanya adalah 4,5, ini dia. Kemudian skala noniusnya adalah 35, ini yang lurus, kali 0,01 sama dengan 0,35 mm. Sehingga hasilnya adalah 4,5 ditambah 0,35 menjadi 4,85 mm.